Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ahmad Zaidan Nuryamin, NIM 27024489962, program Computer Science, grup 8. Di sini saya akan memaparkan tugas Project Based Learning, Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul SDG 9, kolaborasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik perkotaan. Latar belakang. Urbanisasi yang pesat di seluruh dunia telah membawa tantangan besar terhadap infrastruktur perkotaan. Kota-kota di Indonesia termasuk Jakarta, Surabaya, dan Bandung menghadapi masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan sistem transportasi yang tidak efisien, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik. Menurut laporan United Nations, lebih dari 55% populasi dunia tinggal di perkotaan pada tahun 2022, dan angka ini diprediksi akan meningkat hingga 68% pada tahun 2050. Peningkatan ini menuntut pengelolaan infrastruktur yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus berkembang. Digitalisasi infrastruktur menjadi solusi yang potensial untuk mengatasi permasalahan ini dengan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. Kota-kota dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, implementasi digitalisasi infrastruktur ini menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses digital, biaya awal yang tinggi untuk investasi, serta kurangnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah serta sektor swasta lain dalam penerapan teknologi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana digitalisasi infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik di perkotaan. Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam implementasi digitalisasi infrastruktur untuk masyarakat perkotaan. Yang ketiga, bagaimana kolaborasi antara pemerintah swasta dan masyarakat dapat mempercepat adopsi infrastruktur digital. Hasil temuan. Studi kasus implementasi digitalisasi di perkotaan. Yang pertama, Jakarta Smart City, yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik seperti aplikasi Jaki yang menyediakan akses informasi dan layanan pemerintah secara digital. Yang kedua, Surabaya Single Window, layanan administrasi digital yang mempercepat pengurusan izin usaha dan dokumen kependudukan. Berikutnya, dampak digitalisasi terhadap pelayanan publik. Yang pertama, mempercepat proses birokrasi. Contoh, pengajuan dokumen bisa dilakukan online tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Contoh, akses informasi lebih terbuka melalui website atau aplikasi. Yang terakhir, mengurangi biaya operasional pemerintah dengan otomatisasi layanan. Yang ketiga, tantangan yang ditemui. Akses internet yang belum merata masih ada di wilayah perkotaan yang memiliki koneksi ya internet yang lambat atau tidak stabil. Kurangnya literasi digital, beberapa masyarakat terutama generasi tua masih sulit menggunakan teknologi. Keamanan data dan privasi juga sangat rawan risiko kebocoran data pribadi jika sistem digitalisasi tidak memiliki keamanan yang memadai. Terdapat solusi yang saya tawarkan. Yang pertama, peningkatan literasi digital masyarakat. Program edukasi digital bagi masyarakat, khususnya bagi lansia dan kelompok yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
sosialisasi penggunaan aplikasi dan layanan digital di kantor-kantor pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan infrastruktur teknologi. Peningkatan infrastruktur teknologi, pembangunan jaringan yang lebih merata, terutama di daerah-daerah perkotaan yang masih mengalami kendala akses, peningkatan kapasitas server, dan sistem agar dapat menangani lebih banyak pengguna secara efektif. Yang ketiga, keamanan data dan regulasi yang jelas, penerapan standar keamanan data yang lebih ketat untuk melindungi privasi masyarakat, regulasi yang jelas terkait pemanfaatan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Refleksi pribadi, pelajaran yang didapat. Digitalisasi infrastruktur bukan sekedar tren, tetapi sebuah kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Implementasi teknologi harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dan regulasi yang mendukung. Yang kedua, dampak bagi diri sendiri. Saya lebih memahami bagaimana teknologi dapat membawa perubahan nyata dalam sistem pelayanan publik, menyadari pentingnya literasi digital bagi semua kalangan agar transformasi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, relevansi untuk masa depan. Dengan terus berkembangnya teknologi, pelayanan publik akan semakin mengandalkan sistem digital. Semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, harus bekerja sama agar manfaat digitalisasi bisa dirasakan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.